Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Embobi Renaldo dengan NIM 0805 11811823012 dari jurusan Ilmu Kelautan Universitas Sriwijaya. Dalam kesempatan video kali ini saya akan memberikan video tutorial pengolahan data ZPPI atau Zona Potensi Penangkapan Ikan mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Sebelumnya, sebelum kita mengolah data ZPPI, kita perlu mengetahui apa sih itu ZPPI. Jadi ZPPI atau Zona Potensi Penangkapan Ikan merupakan sebuah informasi yang diolah Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN. Nah, ZPPI ini nantinya didistribusikan dalam bentuk lembar informasi soft copy, kemudian diemailkan kepada dinas-dinas perikanan atau kelompok nelayan di seluruh Indonesia. Selanjutnya, metode ini tuh biasanya untuk memprediksi potensi dari ikan pelagi kecil. Bisa jadi sardinella, lemuru, layang, kembung, dan lain-lain. Nah, dalam pengolahan ZPPI itu terdapat dua faktor penting yang penting untuk diolah. Yang pertama itu ada suhu. Suhu merupakan faktor penting mengatur proses kehidupan dan penyebaran dari organismenya. Nah, sedangkan klorofil A itu merupakan salah satu parameter yang sangat menentukan produktivitas primer di laut. Sebaran dan tinggi rendahnya konsentrasi klorofil A sangat terkait dengan kondisi oseanografi dari suatu perairan. Nah, adapun untuk mengolah data ZPPI ini kita menggunakan 3 software. Yang pertama itu SIDAS, kemudian software Excel dan ArcGIS. Baik, langsung saja untuk langkah pertama kita menggunakan software SIDAS. Tampilan software SIDAS seperti ini. Nah, selanjutnya kita open file dan kita buka file yang telah kita download dari NASA Ocean Color, yaitu data SPL dan klorofil A. Kemudian open produk. Nah, setelah muncul seperti ini, pada raster kita klik klorofil A. Tunggu prosesnya sampai muncul peta. Nah, setelah muncul seperti ini, maka pilih dan zoom daerah NKRI seperti ini. Nah, kemudian zoom kembali daerah yang akan kita kaji. Nah, dalam kesempatan kali ini saya mengkaji Selat Wetar. Nah, Selat Wetar ini berbatasan langsung dengan negara Timor Leste. Baik, selanjutnya kita setelah daerah kajian kita sudah di zoom, kita rectangle daerah yang akan kita kaji. Nah, kemudian klik geometri. Lalu klik lagi klorofil A. Kemudian kita klik kanan, pilih export max pixel. Nah, untuk pilihan grid header, export T-point dan export wavelength kita checklist semua. Kemudian write to file. Kemudian kita beri nama klorofil dengan datanya. Oke, selanjutnya kita save dengan nama klorofil. Nah, tunggu sampai ekspor selesai. Jika sudah, begitu pula untuk data satunya, yaitu data SPL. Kita klik pada SST, kemudian tunggu hingga muncul map kembali.
Nah, setelah map muncul, maka pilih ini, kemudian zoom kembali pada daerah NKRI dan zoom kembali pada daerah yang akan kita kaji. Nah, setelah daerah kajian sudah di zoom, kembali lagi kita lakukan rectangle pada daerah selat Wetar, kemudian pilih geometri, pilih SST kembali, dan kita save export max pixel lagi. Nah, untuk select max-nya ganti ke dalam geometri, lalu OK. Lalu ini di checklist semua lagi. Dan write to file. Beri nama SPL. Lalu save. Nah, ini merupakan langkah awal dari Sidas. Kemudian setelah kita mendapatkan data hasil save, kita lanjutkan sortir data di Microsoft Excel. Untuk di Microsoft Excel, data yang telah kita dapatkan. Oke, selanjutnya untuk sortir data bisa langsung kita drag. Pertama itu data klorofil, drag ke dalam Excel. Nah, kita hapus saja komponen yang tidak penting. Kita delete bagian pixel. Nah, sisakan bagian longitude, latitude, dan klorofil A. Kemudian untuk longitude, latitude kita pindahkan ke kolom D. Nah, kemudian pada data klorofil A kita sortir terlebih dahulu dengan sort filter dan filter. Kemudian unchecklist, select all, dan checklist pada none. Lalu OK. Kemudian drag. Lalu delete row. Nah, kemudian select all kembali. Nah, seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk data satunya, yaitu data SPL. Oke, nah lakukan hal yang sama. Kita delete saja bagian yang tidak penting. Kemudian untuk pixelnya juga kita delete. Bagian qualnya kita delete. Nah, untuk sisakan longitude, latitude, dan SST-nya saja. Seperti tadi, untuk bagian longitude dan latitude pindahkan ke kolom D. Kemudian di bagian SST kita sort filter lalu filter. Kemudian select all-nya kita unchecklist kembali, lalu checklist pada none. Nah, di none itu kita drag lalu delete row. Kemudian select all kembali. Nah, ini merupakan langkah dari sortir data di Microsoft Excel. Nah, jadi tadi kan ada menyinggung mengenai none. None itu apa sih? Jadi none itu merupakan nilai error baik pada overland maupun underwater di suatu wilayah. Nah, jadi mengapa kita melakukan koreksi none ini? Koreksi none ini bertujuan untuk meminimalisir nilai error yang terdapat dalam suatu wilayah kajian yang akan kita kaji, seperti itu. Nah, setelah kita melakukan sortir data di aplikasi software Microsoft Excel, kita lanjutkan pengolahan data di software ArcGIS. Baik, kita lanjutkan untuk pengolahan ZPPI di software ArcGIS. Langkah pertama itu buka software ArcGIS, kemudian pilih file, add data, dan add XY data.
Kemudian masukkan data yang telah kita sortir pada software Microsoft Excel. Nah, kemudian pilih klorofil lalu add. Nah, untuk Z filenya ubah ke dalam klor, lalu untuk koordinatnya jangan lupa diubah ke dalam WGS 1984. Lalu oke. Oke. Setelah muncul seperti ini, masukkan data kembali untuk data SPL. File, add data, dan add xy data. Kemudian masukkan SPL, add, lalu pada Z filenya kita ubah menjadi SST dan koordinat jangan lupa diubah menjadi WGS kembali, lalu oke. Nah, kira-kira seperti ini. Baik, selanjutnya setelah muncul kedua data SPL dan klorofil kita, klik kanan pada SPL. Nah, kemudian pilih data dan ekspor data. Nah, untuk outputnya ubah nama, pilih penyimpanan terlebih dahulu. Nah, ubah nama menjadi SPL Bobby. Lalu save. Lalu oke. Tunggu proses ekspor. Lakukan hal yang sama untuk klorofil. Klik kanan, kemudian data, ekspor data. Outputnya ubah nama menjadi klorofil Bobby. Kemudian save. Oke. Nah, setelah berhasil, untuk data awal SPL dan klorofil itu kita remove saja. Baik, selanjutnya setelah seperti ini, kemudian kita add data. Nah, kita cari data SHP Indo atau bisa gunakan itkabu. Kemudian add. Tunggu sampai proses itkabu selesai. Nah, seperti ini. Setelah muncul, lakukan rectangle pada daerah kajian yang akan dikaji. Pilih daerah kajian Selat Wetar. Nah, setelah muncul pada layer, klik kanan lalu pilih Convert Graphic to Future. Nah, untuk klorofilnya ubah menjadi itkabu dan ganti nama menjadi area kajian. Izinkan aku. Kemudian save. Lalu oke. Yes. Oke. Langkah selanjutnya pilih Windows kemudian search. Nah, jika setelah muncul seperti ini, kita tulis erase. Sabar hingga proses erase selesai. Nah, kemudian pilih erase analysis tool. Oke, selanjutnya untuk input future-nya masukkan area kajian.
erase fusion-nya itkabu, dan kelasnya ubah nama menjadi area kajian Bobby, kemudian oke. Nah, tunggu proses dari erase ini selesai. Baik, nah selanjutnya setelah proses erase berhasil, kita hapus saja area kajian yang pertama. Boleh kita remove. Nah, seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya yaitu IDW. Nah, untuk mencari IDW seperti tadi Windows search, lalu boleh cari IDW. Nah, for your information, IDW itu merupakan metode inverse distance weight atau merupakan metode deterministik yang sederhana dengan mempertimbangkan titik-titik di sekitarnya. Nah, asumsi dari metode ini itu merupakan nilai interpolasi, akan lebih mirip pada data sampel yang dekat daripada yang lebih jauh. Nah, kira-kira seperti itulah IDW. Selanjutnya, setelah muncul IDW, pilih yang IDW spatial analis. Nah, kemudian pilih environment. Untuk processing extend, pilih same as layer area kajian Bobby. Lalu untuk raster analisnya pilih area kajian Bobby, lalu oke. Nah, untuk inputnya masukkan klorofil terlebih dahulu, lalu kemudian oke. Nah, tunggu proses IDW ini selesai, akan muncul di table of contents. Oke, selanjutnya setelah selesai lakukan hal yang sama untuk data SPL. Pilih IDW spatial analis. Nah, oke, selanjutnya lakukan hal yang sama pada environment. Processing extendnya pilih same as layer area kajian Bobby. Kemudian untuk raster analisnya pilih area kajian Bobby, lalu oke. Nah, ini masukkan yang SPL, lalu oke. Tunggu sampai proses IDW selesai. Oke, nah setelah proses IDW SPL selesai, kita dapat melihat hasilnya dengan cara unchecklist pada area kajian SPL dan klorofil. Nah, seperti ini hasil dari IDW kita. Langkah selanjutnya, kembali search, kita cari kontur. Baik, selanjutnya setelah kita menyelesaikan IDW, kita masukkan cari kontur, lalu pilih kontur spasial analis. Seperti biasa, kita klik, kemudian tunggu. Nah, untuk input rasternya kita masukkan IDW SHP14, lalu untuk kontur intervalnya itu 0,5 dan untuk base konturnya itu 0,2. Lalu oke. Lalu oke. Nah, kemudian tunggu proses kontur ini selesai dan lakukan hal yang sama untuk IDW SHP ke-14. Nah, ini kontur sudah berhasil. Kemudian kontur spasial analis, masukkan IDW SHP15. Untuk kontur intervalnya itu masukkan 0,5 dan base konturnya itu masukkan 25. Lalu oke. Dan kita tunggu lagi proses dari kontur ini selesai. Nah, ini merupakan hasil dari kontur sudah selesai. Nah, setelah hasil keluar dari kontur, kita unchecklist saja bagian IDW-nya. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu kita pilih editor, start editing.
Nah, kita pilih klorofil, lalu oke. Tunggu sampai muncul pada table of content. Nah, selanjutnya klik kanan pada klorofil lalu open attribute table. Nah, kemudian pada pilih select attribute table, kontur lebih besar dari 2. Play. Nah, jika selesai nah, kemudian stop edit dan save Kemudian lakukan hal yang sama untuk SPL dengan cara editor, start editing, lalu pilih SPL, lalu oke. Nah, kemudian klik kanan, open attribute table, pilih select by attribute, kontur lebih besar dari 32, lalu apply. Kemudian save edit, stop edit. Oke. Nah, kemudian kita pilih geoprocessing lalu pilih tools intersect. Nah, di tool intersect ini untuk input kita masukkan SPL dan juga klorofil. Lalu untuk output tipenya ubah menjadi point. Lalu oke. Nah, tunggu dari proses intersect selesai. Nah, bisa dilihat titik ini merupakan potensi dari penangkapan ikannya. Bisa kita ubah. Ini terlebih dahulu di end checklist saja. Nah, kemudian ubah simbol menjadi bentuk ikan. Lalu oke. Nah, ini merupakan zona potensi dari penangkapan ikannya. Kemudian data frame ubah menjadi backgroundnya ke laut. Oke, dalam pengolahan ZPP ini ada beberapa citra yang kita gunakan. Nah, salah satunya itu MODIS. Jadi MODIS itu the Moderate Resolution Image Spectroradiometer yang terdiri dari satelit Terra dan Aqua. Nah, MODIS ini merupakan instrumen yang beroperasi pada satelit Terra. Satelit ini memiliki lebar sapuan sebesar 2330 km dan memotret seluruh permukaan bumi dalam 1 atau 2 hari. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya berikan video pengolahan tutorial mengenai ZPP ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan dari pengolahan data maupun kata-kata saya yang kurang dimengerti. Terakhir saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tetap jaga kesehatan.